Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Bro Rahman dan masih tetap di channel Bro Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk bergerak ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis seringnya itu rebahan, seringnya duduk-duduk manis, seringnya duduk-duduk nyantai. Kemudian ya akhirnya sering merasa-rasakan gitu teman-teman ya. Nah, makanya di session kali ini saya akan mengajak teman-teman itu untuk bergerak gitu teman-teman, karena untuk sering bergerak itu bisa bukan memperhambat ya, bisa meningkatkan pemulihan kita teman-teman, bisa mempercepat pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan sering berdiam diri di rumah, sering mengalami berdiam diri di rumah, teman-teman ya, tonton videonya sampai habis biar kalian mengerti, biar kalian paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Sebab untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis obatnya hanya pemahaman saja gitu teman-teman, bukan obat yang kita konsumsi, bukan herbal yang kita konsumsi, tetapi pemahaman. Kenapa harus pemahaman? Karena kalau misalnya kalian paham, kalian mengerti, gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini akan terasa ringan gitu teman-teman, karena memang ringan ya. Nah itu teman-teman, untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya itu adalah sensasi rumahan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang tidak nyaman, itu sudah saya share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu juga sudah saya share. Nah, makanya bagi teman-teman yang penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya, sesuaikan saja dengan keadaan kalian. Kalau misalnya kalian sedang merasakan pusing, kelayangan, ada videonya sudah saya share. Kemudian kalian juga sedang merasakan mata buram, kemudian pandangan seperti tidak nyata, itu juga sudah saya share teman-teman, penyebab dan bagaimana cara menanganinya. Tonton saja biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih pentingnya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya, kenapa di session kali ini saya selalu mengajak teman-teman itu untuk bergerak, jalan-jalan, bahkan bukan di video ini saja ya, di video yang terdahulu sampai detik ini juga saya selalu mengajak sama teman-teman itu, ayo bergerak, ayo jalan-jalan, ayo olahraga, seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena kalian harus ketahui teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis, kalian itu dapat dua gangguan. Yang pertama gangguan medisnya, yaitu tentang asam lambungnya teman-teman ya. Asam lambung kalian itu sekarang sedang tidak normal teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana cara menangani asam lambung yang tidak normal? Kalian cukup menjaga pola makannya saja, dari mulai jenis makanan sama pola makannya, jam makannya, itu kalian that's it, sudah beres sekitar 1 bulan juga. Nah itu teman-teman. Nah, tetapi di sini saya selalu mengajak teman-teman itu ayo bergerak, ayo bergerak. Kenapa bisa seperti itu? Karena selain kena medisnya, kalian juga kena psikisnya teman-teman ya.
ya. Yang saya ceritakan di sini dari awal sampai sekarang ini teman-teman ya, untuk psikis itu bukan berarti kalian mendekati gila, bukan teman-teman ya. Kalian itu hanya stres saja, stres karena terlalu banyak pikiran teman-teman ya. Terlalu banyak pikiran dari apa? Dari ketakutan teman-teman ya. Ketakutan dari apa? Dari trauma saat terkena gangguan asam lambung dan asetitis psikosomatis di pertama kalinya, sensasinya sangat dahsyat sekali, seperti mau Nah itu teman-teman ya. Nah padahal itu cuman perasaan saja. Nah, bagaimana cara menghilangkan perasaan pemikiran-pemikiran seperti itu, ketakutan-ketakutan gitu ya? Cukup sederhana, hanya kalian butuh bergerak gitu teman-teman. Jangan terlalu berdiam diri di rumah, terlalu duduk-duduk manis, terlalu sering rebahan teman-teman ya. Tetapi kalau misal kalian belum kuat juga untuk melakukan jalan-jalan, minimal kalian duduk nongkrong depan rumah. Nah itu teman-teman ya. Kenapa perbedaannya? Kenapa sangat penting sekali ketika kita tidak kuat ngapa-ngapain, selalu dianjurkan untuk berdiam diri di depan rumah sambil nongkrong gitu teman-teman ya. Perbedaannya sangat banyak sekali teman-teman ya. Kalau misalnya kita sering berdiam diri di rumah, pandangan cuma mentok di tembok saja. Nah itu teman-teman ya. Tetapi ketika kalian minimal nongkrong di depan rumah gitu teman-teman ya, pemikiran-pemikiran tentang penyakit itu terlupakan, teralihkan dengan pandangan-pandangan yang kita lihat. Nah itu teman-teman, minimal kalau misalnya ada orang lalu lalang, kalian disapa gitu teman-teman ya, kalian menjawab. Nah itu minimal saat itu yang namanya pemikiran tentang sakit itu terlupakan teman-teman ya. Dan kalau seandainya kalian sering melakukan seperti itu, insya Allah yang namanya sakit, yang namanya tidak nyaman itu terlupakan teman-teman ya. Jujur, karena untuk gangguan anxiety psikosomatis itu sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman ya. Kalau seandainya gangguan ini terlupakan teman-teman, yang hadir itu banyak sekali, dari mulai mental itu hadir juga gitu teman-teman ya, akan lebih cepat hadir ya. Jadi keberaniannya akan hadir lagi, semangatnya akan hadir lagi. Karena apa? Karena ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, yang walaupun minimal cuma nongkrong depan rumah saja, kita itu tersirat ya, pemikirannya itu tersirat, ingin jalan-jalan ke arah sana gitu teman-teman, karena pandangan kita mulai terbiasa dengan pandangan yang luas gitu teman-teman, pandangan yang jauh ya. Jadi gitu teman-teman, jadi ketika kita melihat pandangan-pandangan yang jauh, minimal tersirat ada di hati kita itu, di pikiran kita itu untuk mengunjungi tempat tersebut teman-teman ya. Itu pengalaman saya waktu pertama kali di pemulihan teman-teman ya, ketika di parah-parahnya tidak bisa bangun, kemudian sudah memahami ke arah sana, kemudian perbanyak makannya, saya nggak bisa kemana-mana, saya cuma duduk nongkrong aja depan rumah. Dan itu yang saya rasakan gitu teman-teman ya. Ketika di awal-awal memang untuk melakukan kegiatan-kegiatan keluar itu ada perasaan takut teman-teman ya, karena memang kita selalunya berpikir ke hal-hal yang lain. Sebelum kita melakukan apapun, pikiran kita itu selalu memikirkan ke hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan. Padahal itu belum tentu terjadi teman-teman, dan tidak akan terjadi. Itu teman-teman ya, pemikiran-pemikiran negatif atau pemikiran-pemikiran hal-hal yang tidak kita inginkan itu lahir dari ketakutan kita sendiri teman-teman ya. Takut kita itu kejadian di awal-awal itu menjadi kenyataan ya. Nanti kalau jalan-jalan ke sana saya pingsan, kemudian tidak ada yang tahu, saya mati akhirnya kalau misalnya tidak ada yang menolong. Selalu seperti itu. Itu pengalaman saya teman-teman, semoga saja pengalaman kalian itu tidak seperti itu ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, minimal kalian nongkrong depan rumah. Tetapi kalau misalnya kalian sudah bisa bergerak, melakukan aktivitas yang menyenangkan, bisa jalan-jalan gitu teman-teman ya, lakukan saja teman-teman ya, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Ingat, mental atau psikis itu obatnya hanya dengan pemahaman saja. Berpikir secara logika saja. Kalau misalnya kita serba takut, mau ngapa-ngapain takut, mau ngapa-ngapain terlalu banyak mikir, kalian harus bisa menyadari bahwa itu mental kalian itu sedang terganggu teman-teman ya. Mental kalian sedang turun teman-teman ya, menjadi mental tempe. Dan kalian juga harus berpikir logika juga dan berpikir dengan wajar teman-teman ya. Apakah mental yang sedang mental tempe itu butuh obat? Apakah mental yang sedang mental tempe itu butuh herbal? Kan butuh pelatihan teman-teman ya. Nah itu, biar kalian itu gimana caranya supaya mental kita itu menjadi pemberani lagi.
Gitu teman-teman ya. Nah yang paling pertama itu kita itu harus dibiasakan teman-teman ya. Harus dibiasakan, harus dilatih gitu teman-teman ya. Dengan cara di awal-awal tanamkan saja dalam pikiran kalian, kalau itu hanya permainan pikiran saja. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian takutkan, itu cuma permainan pikiran saja dari trauma teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Di awal-awal gitu saja. Nah itu teman-teman ya, hal yang paling pertama tanamkan dalam pikiran bahwa semua ini tidak akan apa-apa karena memang tidak apa-apa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah yang kedua, baru ketika kalian sudah berpikir wajar, oh iya ini mental saya yang sedang terganggu, ini butuh latihan lagi gitu teman-teman. Ketika kalian mau jalan-jalan, stop berpikir yang aneh-aneh, stop terlalu banyak berpikir teman-teman ya. Lakukan saja teman-teman ya. Nah tetapi Pak, ketika saya melakukan jalan-jalan ada perasaan tidak nyaman, nggak apa-apa, itu yang namanya itu pembiasaan teman-teman ya. Nanti ketika kalian sudah terbiasa jalan-jalan, sudah terbiasa hilir mudik kemana-mana gitu teman-teman ya, kalian perasaannya akan nyaman sendiri teman-teman ya. Nanti ketika sering seperti itu, kalian nanti jalan-jalannya akan nyaman. Nah itu teman-teman, tetapi kalian jangan heran juga kalau seandainya kalian sudah nyaman juga, itu yang namanya kelayangan hadir teman-teman ya. Nah itu kelayangan sedikit, tetapi kalian harus fokus, kalian harus berpikir positif, positif thinking saja. Kalau seandainya kelayangan itu tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin stres kitanya belum terkendalikan. Nah itu teman-teman, mungkin tubuh kitanya itu belum menyesuaikan. Nah itu berpikir positif saja ke sana. Nanti ketika kalian berpikir positif seperti itu, kalau ada kelayangan juga gitu teman-teman, kalian tidak akan takut teman-teman ya. Karena mental kalian itu sudah menjadi mental pemberani lagi. Dan ketika kalian mentalnya terus ya tumbuh menjadi mental baja, itu kalian itu yang namanya sensasi dari asam lambung dan ascites psikosomatis, dari mulai sensasi asam lambungnya, kemudian sensasi anxiety disorder, atau misalkan sensasi dari psikosomatis, itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya, tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan teman-teman ya. Nah itu jadi hadir dengan sendirinya. Makanya bagi teman-teman yang belum mengerti tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, kapan nih kita akan sembuhnya? Sembuhnya itu dengan terlupakan teman-teman. Bahkan saya juga sampai detik ini saya sudah tidak tahu kapan sih saya itu mulai sembuhnya. Nah itu teman-teman, karena sudah mulai terbiasa dari ketika paham sampai sekarang itu selalu melakukan kesenangan terus ya teman-teman ya. Dan ketika pikiran kita senang, hati kita senang, itu yang namanya penyakit itu terlupakan teman-teman, dan tahu-taunya kita nyaman teman-teman ya. Nah itu, nah apakah saya memakai obat? Tidak teman-teman. Nah apakah saya memakai herbal? Tidak teman-teman ya. Saya hanya fix alami saja, hanya menggunakan metode saja gitu teman-teman ya. Nah metodenya apa? Untuk asam lambungnya kalian hanya menjaga makannya saja, dari mulai jenis makan sama jam makannya. Kemudian dari psikisnya, untuk menangani psikisnya kalian cukup jalan-jalan saja, kemudian melakukan aktivitas yang menyenangkan atau hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya pengalaman saya itu selalu di-share sama teman-teman itu, bahkan setiap hari itu, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Nah itu, jangan terlalu banyak merenung, jangan terlalu banyak berdiam diri di rumah, karena dengan berdiam diri di rumah kalian itu akan lebih dominan, selalu sering merasa-rasakan teman-teman ya. Ada sensasi sedikit, kalian terlalu merasa-rasakan. Ada kelayangan sedikit, kalian terlalu dipikirkan gitu teman-teman ya. Berbeda ketika kalian sering bergerak, ada kelayangan sedikit, kalian duduk, kemudian teralihkan lagi dengan kesenangan, dan akhirnya terlupakan dan terlupakan selamanya. Nah itu teman-teman itu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang masih selalu berdiam diri di rumah, kemudian sering rebahan juga, alangkah baiknya mulai dari sekarang kalian banyak bergerak teman-teman ya. Dan untuk banyak bergerak itu manfaatnya sangat banyak sekali. Selain melatih psikisnya, kita juga bisa melatih mentalnya, kemudian melatih olahraganya juga, melatih badannya juga. Aliran darah menjadi lancar teman-teman, apalagi oksigennya menjadi lancar. Nah itu teman-teman, kemudian melatih tubuhnya, tenaga kita hadir lagi teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, itu tenaga itu nggak ada. Seringnya itu merasa lemah, letih, lesu, nggak ada tenaga gitu teman-teman ya. Nah itu dengan sering bergerak, kalian tenaganya itu tanpa disadari kalian itu akan terlatih lagi.
Nah itu teman-teman. Nah selain tenaga juga itu yang namanya pemikiran, kemudian hal-hal ketakutan, kemudian rasa-rasa tidak nyaman itu terlatih kembali teman-teman ya. Ingat, untuk kesenangan itu bisa melupakan segalanya teman-teman ya. Nah itu, nah makanya biar kalian itu tidak terlalu ingat dengan yang namanya sakit, tidak terlalu ingat dengan yang namanya rasa tidak nyaman, kemudian tidak selalu rasakan gitu teman-teman ya. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat kalian gembira, lakukan saja teman-teman ya. Nah itu, karena apa? Saya selalu mengatakan seperti itu. Kalian jangan terlalu khawatir tentang gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, karena semuanya juga tidak berbahaya teman-teman ya. Hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Mengganggu terhadap kualitas hidup kita itu menjadi kurang produktif teman-teman ya. Yang seharusnya kita itu berkarya gitu teman-teman ya, menghasilkan apapun yang berguna gitu teman-teman ya. Nah saat ini itu kebanyakannya itu kita itu berdiam diri, merasa-rasakan. Jadi tidak ada yang kita hasilkan teman-teman, tidak ada karya yang kita buat. Nah itu teman-teman ya, seringnya cuman berdiam diri di rumah. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk asam lambung dan artritis psikosomatis sebetulnya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja, mengganggu terhadap kualitas hidup kita menjadi kurang produktif. Nah itu teman-teman, nah makanya biar kalian itu menjadi produktif, ayo bergerak dari mulai sekarang. Jangan terlalu berdiam diri di rumah, karena untuk selalu berdiam diri di rumah itu justru akan menjadikan kalian itu terjerumus ke tempo yang tidak nyamannya, itu durasinya itu menjadi semakin lama. Nah itu teman-teman, yang berbeda ketika kalian bergerak, itu pemulihannya itu akan terasa lebih cepat teman-teman ya, karena terlupakan sih sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, terlupakan, dan semuanya juga serba terlatih lagi. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Tanamkan dalam pikiran kalian, ini hanya butuh bergerak dan olahraga teman-teman, yang melakukan aktivitas atau hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya, karena cuman itu obatnya. Nah itu teman-teman, bukan herbal, bukan obat yang kita konsumsi. Nah itu teman-teman, semuanya kembali lagi kepada diri Anda sendiri. Sebagus apapun obat, sebagus apapun metodenya, kalau seandainya kalian tidak ada semangat, itu pemulihan itu tidak akan terjadi. Sepengalaman saya gitu teman-teman ya, yang namanya psikosomatis, yang namanya anxiety disorder, kalau seandainya kita tidak bangkit, itu akan selamanya mengalami seperti itu. Nah itu teman-teman ya, itulah hebatnya gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Itulah hebatnya gangguan mental teman-teman. Kalau seandainya kalian tidak dilatih dari mulai sekarang, itu perbaikannya akan terasa lama gitu teman-teman. Tetapi untuk berbahaya, saya katakan sekali lagi, untuk anxiety disorder atau misalkan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman ya, kalau seandainya kalian mengenali. Nah itu, nah kalau misalnya kalian ingin tahu apa sih sebetulnya anxiety itu bahasa orang luar ya. Kalau misalnya bahasa kitanya itu kecemasan. Kemudian kalau misalnya ada kata-kata anxiety disorder, itu berarti ketakutannya berlebih teman-teman ya. Jadi serba takutlah mau melakukan apapun. Nah makanya itu kalian harus bisa menerima, berarti mentalnya sedang terganggu. Latih dari mulai sekarang biar kalian itu menjadi pemberani lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat sehat lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, dari mulai semangat, kemudian mood, kemudian tertawanya, bahagianya, pokoknya tentang yang dulu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu, keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.